Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Semoga Allah meridhoi pertemuan kita ini dan semoga kita semua mendapatkan manfaat dari pertemuan ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita sebagai orang-orang yang setia mengikutinya ya selama hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Selama 3 bulan ke belakang itu kita sudah membahas banyak mengenai hakikat dari kehidupan kita ya, yaitu dengan kita membahas syahadat kita membahas kedudukan Allah Subhanahu wa taala ya. Terakhir bahasan kita ada yang ingat nggak mengenai apa? Mahabbatullah ya, mahabbatullah. Atau sesudah itu kayaknya ada lagi tentang doa ya, kalau nggak salah doa. Baik, saya ulangi sedikit-sedikit aja supaya nyambung ya materinya. Jadi teman-teman sekalian, ketika seorang manusia mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu artinya manusia ini menyatakan sesuatu, mendeklarasikan sesuatu, kemudian sekaligus juga menjadi sumpah dan janji. Apa yang dinyatakan, dijanjikan, dan disumpahkan oleh orang yang mengucapkan tersebut ada 2 hal. Yang pertama, la ilaha illallah, tidak ada yang akan disembah kecuali Allah. Yang kedua, Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. 2 hal ini. Kemudian konsekuensi dari la ilaha illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah, itu berarti bahwa si manusia tersebut menyatakan, bersumpah dan berjanji bahwa yang akan disembahnya seumur hidupnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya menyembah itu apa? Yaitu mentaati, kemudian mematuhi, kemudian tunduk dan patuh, serta disertai dengan mengagungkan dan merendahkan diri di hadapan sesuatu yang disembahnya itu ya. Jadi kalau kita taat, patuh, tunduk kepada sesuatu apapun itu, baik itu yang terlihat ataupun tidak terlihat, disertai dengan kita merendahkan diri, menghinakan diri di hadapannya, dan mengagungkan sesuatu itu kita berarti sudah menyembah sesuatu itu. Yang kita contohkan kemarin-kemarin waktu kita bahas itu, misalnya mitos rakyat tentang Nyi Roro Kidul ya di film. Itu dikisahkan katanya di film itu, bukan, mungkin nggak sebenarnya ya, film aja, Allahu a'lam, bahwa orang-orang yang mempercayai Nyi Roro Kidul sebagai penguasa laut selatan itu tunduk patuh taat kepada perintahnya, sampai-sampai merendahkan diri dan mengagungkan Nyi Roro Kidul itu, dan merasa kemudian terlindungi olehnya, merasa si penguasa ini bisa memenuhi semua kebutuhannya gitu ya, membuat dia celaka atau membuat dia bahagia, terutama ketika di laut. Itu contoh pengilahan terhadap sesuatu. Contoh lain misalnya, ada yang dapat jimat, entah berupa cincin atau berupa yang dikalungkan atau berupa apapun. Dengan cincin, dengan jimat itu dia merasa terlindungi. Kalau kemana-mana tenang kalau ada jimat ini. Kalau kemana-mana nggak ada ini, wah merasa was-was, hatinya terus terkait dengan jimat itu. Nah, itulah salah satu contoh ciri-ciri seseorang mengilahkan sesuatu ya. Zaman dulu, zaman Rasulullah ketika saat diturunkan
itu yang disembah-sembah seperti itu adalah patung-patung berhala-berhala. Atau ada juga di negeri yang lain menyembah matahari. Ada juga negeri yang lain menyembah api. Ya, merasa atau meyakini bahwa sesuatu yang disembahnya itulah yang memberikan kepada dia kebahagiaan atau celaka. Ya, itu ciri-ciri seseorang menyembah atau mengilahkan sesuatu. Nah, bentuk yang bisa diilahkan oleh seseorang itu bisa jadi tadi terlihat atau tidak. Misalnya benda-benda langit, matahari, bulan, bintang, dan sebagainya. Kalau yang gaib bisa jadi malaikat disembahnya. Bahkan setan, ada yang kelompok penyembah setan, itu ada juga seperti itu ya. Nah, ini bentuk pengilahan. Tapi jangan salah, di kehidupan kita sehari-hari juga mungkin kita, nauzubillah ya, mudah-mudahan tidak ada di sini. Tapi manusia ada yang menyembah manusia lain, mengilahkan manusia lain. Misalnya seorang laki-laki yang begitu cintanya memuja seorang wanita karena dia begitu cantik, begitu menarik, sampai-sampai mau melakukan apapun demi si wanita ini supaya jangan kehilangan wanita ini. Dia merasa takut, merasa mengharapkan ya, sehingga apapun mau dilakukannya, bahkan sampai merendahkan dirinya, hal-hal yang hina sekalipun dilakukan. Nah, itu juga salah satu bentuk ciri-ciri mengilahkan seseorang atau orang lain. Ya, itu udah sedikit aja kita bahas. Nah, kemudian lanjutannya sesudah itu, sebaliknya seorang mukmin yang benar keimanannya itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dia begitu cintanya kepada Allah. Jadi kebalik dengan yang tadi, dengan wanita tadi, dengan Nyi Roro Kidul tadi, dengan jimat tadi, terbalik. Orang mukmin yang benar keimanannya, hal-hal yang seperti itu hanya kepada Allah. Dia cinta kepada Allah. Ya. Di Al-Quran digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi may yattakhidu min dunillahi andada. Allah menceritakan, dan ada manusia-manusia, kata Allah, yang mengambil hal-hal yang lain selain Allah sebagai yang disembahnya. Yuhibbuhum kahubbillah. Mereka mencintai berhala-berhalanya itu, jimatnya, penguasanya, atau wanitanya itu sebagaimana atau melebihi dari cintanya kepada Allah. Tetapi orang yang beriman, kata Allah, asyaddu hubbalillah, sangat-sangat cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi dari cinta kepada yang lain. Itu ciri-ciri orang yang beriman. Ya, dan itulah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai mukmin. Kita harus mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari cinta kita kepada siapapun. Itu ya. Bapak-bapak sekalian, pernah nggak dalam hidup itu menemui orang gila karena kekasihnya? Pernah nggak? Misalnya ada orang yang laki-laki ya, pandangannya kosong gitu ya, terus dia nggak diajak ngomong, nggak mau gitu kan. Terus pokoknya dia waktunya makan udah rambut nggak ada tidak terawat, pakaian nggak tahu lagi apa, pandangannya kosong. Ketika ditanya, ini kenapa? Tanya kepada keluarganya ya. Iya, dia udah begini udah 2 tahun sejak ditinggal sama pacarnya gitu. Ya, kita mungkin pernah mendengar ya hal seperti itu ya. Entah apa yang ada dalam pikirannya. Atau ada lagi juga yang nyebut-nyebut terus nama si ininya, entah itu pacarnya atau suami atau istrinya gitu ya. Misalnya dia sebut-sebut Laila, Laila, sambil kosong matanya, pandangannya kosong itu ya, Laila. Atau sedikit-sedikit dia lihat siapa itu padahal bukan, Laila, Laila, Laila gitu, dikejarnya gitu kan. Suka ada nggak gitu ya? Kayaknya pernah kita dengar ya, sering ya. Atau bukan pasangan, tapi anak juga lebih sering lagi ya.
Misalnya ada yang punya anak umur 3 tahun lagi lucu-lucunya, terus meninggal mendadak, entah kenapa, kecelakaan atau apa nih. Biasanya ibu-ibu ya, kalau nggak kuat-kuat langsung stres, depresi, teringat anaknya. Terus dia buat seolah-olah si anaknya itu masih hidup ya. Dipakaikan, mungkin ada apa, dipakaikan, disuapin apa, boneka atau apa ya, seolah-olah si anak ini. Terus kalau ada anak lain yang itu dia nangis, dia panggil-panggil namanya gitu ya. Itu sering kita dengar kejadian seperti itu. Seperti itu ya. Kenapa? Karena cintanya kepada si anak atau seseorang yang kemudian hilang itu begitu dalam. Sehingga ketika orang itu tidak ada atau si anak itu tidak ada, tetap ada di kepalanya dia, tidak bisa dihilangkan. Nah, kecintaan yang seperti itu, itulah sebenarnya yang harus kita miliki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Oh, gimana? Mana dong? Nggak ada perintahnya kita harus seperti itu. Ada, Pak. Ada. Kita aja nggak sadar. Contohnya, kalau kita seorang muslim laki-laki diperintahkan hari Jumat itu kan sholat Jumat ya. Masih ingat nggak ayat yang dibacakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, jika diseru kepada kamu untuk pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu fas'au ila dzikrillah, istilahnya dzikrillah ya, mengingat Allah, maksudnya sholat Jumat. Wa dzarul bai', dan udah tinggalkan urusanmu, perdaganganmu itu ditinggalkan, bisnis ditinggalkan, kerjaan ditinggalkan, sholat Jumat. Ya, pertama itu fas'au ila dzikrillah, yang digunakan tuh kata-katanya mengingat Allah. Terus dilanjutkan kata Allah, faida qudiyatis sholat fangtashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Kalau kamu sudah menjalankan sholat Jumat itu, maka bertebaranlah di muka bumi, kata Allah. Ya, carilah karunia Allah, kerja lagi, bisnis lagi, apa gitu ya, cari rezeki. Kemudian ayat selanjutnya, wadhkurullaha katsira. Artinya apa? Dan ingatlah Allah. Wadhkurullah, ingatlah Allah, katsira, banyak-banyak. Jadi kita diperintahkan untuk banyak-banyak mengingat Allah. Dalam keadaan kita fangtashiru fil ard wabtagu min fadlillah, dalam keadaan kita bertebaran di pasir ini ya, mencari karunia Allah, mencari rezeki, itu kita diperintahkan untuk mengingat Allah banyak-banyak. Nggak cukup dengan wazkurullah, tapi ada katsiro. Katsir itu banyak artinya. Ingat Allah banyak-banyak, gitu kata Allah ya. Itu satu. Nah, orang yang selalu mengingat seseorang sesuatu itu artinya apa? Artinya dia hatinya terlalu terpaut kepada si orang itu, sesuatu itu. Sama seperti tadi yang kita gambarkan ya. Seorang ibu yang kehilangan anak terus kemudian ingat terus, sedikit-sedikit lihat anak yang lain, sedikit-sedikit ke sana gitu. Ingatannya terus gitu. Ya. Nah, itu kan cirinya adalah mengingat banyak-banyak itu. Ada lagi dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallaha wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatihi zadathum imana. Kata Allah, sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang ketika disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Itu. Dan ketika dibacakan surat atau ayat-ayat Allah, maka bertambah dia keimanannya. Apa artinya? Coba kita bayangkan tadi. Misalnya ya, si orang yang tadi, ibu yang tadi itu kehilangan anaknya dan masih teringat-ingat terus mendengar ada nama anaknya diteriakan di luar.
di luar rumah, padahal anak orang lain gitu. Aisyah, 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 Aisyah. Langsung kontak kan hatinya. Bener nggak? Itu dia. Jadi orang mukmin itu sampai sebegitunya kata Allah. Nah, di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi ingat sama Allah itu ketika dia berdiri qiyaman. Qiyam itu berdiri ya, kondisi berdiri, qu'udan waktu dia duduk, wa 'ala junubihim, dan pada saat dia berbaring gitu. Jadi ayat ini menggambarkan seorang mukmin itu selalu ingat Allah. Baik ketika dia berdiri, dia duduk, dia berbaring. Nah, maksudnya berdiri, duduk, berbaring itu apa? Dalam semua kondisi, maksudnya gitu. Bukan berarti kalau dia jongkok nggak ingat ya. Bukan itu maksudnya. Maksudnya dalam semua kondisi dia ingat sama Allah. Ya, itu bukti-bukti bahwa seorang mukmin itu terus-menerus mengingat Allah sebagaimana orang gila yang mengingat sesuatu yang menyebabkan dia gilanya itu. Di dalam salah satu hadis Rasulullah sampai juga mengatakan bahwa kepada para sahabat, berzikirlah kepada Allah sampai orang mengira kamu itu tergila-gila. Itu kepada para sahabat ya. Jadi kan yang menyebut-nyebut tadi nama seseorang, Hamid, 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 Hamid. Itu kalau yang disebutnya nama orang, berarti dia udah gila kan ya? Nah, maksudnya sampai seperti itu gitu. Bahwa kita diperintahkan untuk mengingat Allah itu seperti itu. Ayo ingat-ingat Allah, sebut-sebut namanya sampai orang-orang mengira kamu itu gila gitu. Ya untungnya sekarang ini kita hidup di Indonesia yang mayoritas muslim ya. Jadi kalau kita zikir itu Allah, 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 Allah. Dikira gila nggak? Enggak ya. Tapi kalau begitu coba, kalau kita begitu di Jerman misalnya, sambil di kereta gitu naik Jerman ya, ada yang Jerman, Allah, 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 orang pasti bilang gila nih. Siapa Allah gitu kan? Siapa sih Allah itu gitu kan ya? Kamu baru sampai nyebut-nyebut namanya terus, mulai dari naik kereta tadi, misalnya di teman nih, ini mahasiswa dari Indonesia atau dari Timur Tengah beragama Islam, yang satunya orang ateis atau orang beragama lain. Sebelahnya itu Allah, 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 Allah. Heran dia tuh. Siapa itu? Kamu sebut-sebut nama siapa sih kan gitu ya? Dikira gila. Nah, itu maksudnya. Sampai orang mengira gila. Nah, itu ya. Jadi kata Allah ada lagi. Di dalam Al-Qur'an itu perintah kita untuk berzikir mengingat Allah itu dalam surat Al-Baqarah disebutkan fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, maka ingatlah kepadaku, atau diartikan juga maka berzikirlah gitu ya. Fadhkuruni azkurkum. Nah, ini indahnya ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kitanya nih, bahasa anak sekarang itu bahasanya lebay-lebayannya, kalau kamu ingat aku juga pasti ingat kamu deh gitu. Itu kurang lebih. Terus disambung cie-cie gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ya kita ingat-ingat nih pada masa waktu masih muda semuanya nih, masih lagi lirik-lirikannya, terus ada yang bilang begitu sama kita, atau nulis surat ke kita, kalau kamu ingat sama aku juga ingat kamu dong gitu. Kira-kira bagaimana hati kita? Langsung berbunga-bunga kan ya? Nah, ini Allah yang bilang. Di dalam Quran tuh bilang Allah, kalau kita ingat sama Allah, Allah akan ingat sama kita. Hati kita gimana sekarang? Sekarang udah dengar kan semuanya kan? Hati kita gimana? Berbunga-bunga nggak? Masa sih? Perasaan biasa aja kali. Nah,
berbunga-bunga atau enggaknya hati kita itu sangat atau ditentukan oleh keimanan kita. Nah, makanya yang penting buat kita itu adalah keimanan tadi. Makanya setiap kali pertemuan kita ini saya selalu mengulang mengenai syahadat kita. Selalu itu saya hubungkan ke sana. Apapun materinya itu berangkatnya dari sana, bahwa kita itu sudah berjanji, bersumpah, mendeklarasikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya yang kita sembah. Kenapa? Karena Allah adalah pencipta langit dan bumi ini, pemilik alam semesta ini, yang menentukan nasib kita baik atau buruk, yang menentukan rezeki kita banyak atau sedikit. Itu Allah ya. Itu yakini hal itu. Sama seperti para nelayan itu yakin bahwa Nyi Roro Kidul itu yang menentukan nasibnya. Bahkan harusnya lebih dari itu yakinnya. Sama seperti orang yang punya jimat yakin sama jimatnya. Bahkan harusnya lebih dari itu kita yakin kepada Allah. Pernah ketemu nggak sama orang yang punya jimat terus yakin sama jimatnya? Pasti ya, seumur hidup yang seumur-umur gini pastilah pernah ketemu ya. Saya juga pernah dulu berada di lingkungan yang seperti itu waktu masa-masa sekolah dulu. Dulu kita dikasih satu benda, kalau dipakai habis itu wah nggak mempan dibacok, jebret. Jadi betapa yakinnya nih orang-orang itu sampai ini golok, kalau ke kayu aja udah ini apa namanya luka si kayunya, dia berani sininya tuh gitu. Artinya keyakinan sama benda itu, sama jimat itu kan luar biasa kan. Nah, gimana keyakinan kita sama Allah gitu, bahwa Allah kalau kita berdoa, ini materi yang pekan lalu ya, kata Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku kabulkan, kata Allah. Yakin gak kita? Harus yakin, sebagaimana yakinnya orang yang bacok ini. Itulah yang namanya iman ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa penyebab kita lambat laun keyakinan kita itu menghilang atau berkurang? Apa? Iya, ketidakpercayaan kita lambat laun. Kalau ini yang sering digunakan ya sama orang-orang komunis zaman dulu, kalau kita dengar cerita-cerita dari orang tua kita, strateginya orang komunis itu dia bilang dia bawa pacul, bawa cangkul, bawa peralatan. Sini petani, kamu minta sama Tuhanmu, katanya, minta cangkul. Ya pasti nggak ada kan ya, berdoa. Nah sekarang minta sama saya, katanya, cangkul, minta sama saya. Ya Pak, saya minta cangkul, nih cangkul. Dah, itu yang kemudian menjadikan kita lupa kepada Allah. Kita hanya melihat yang di depan mata kita aja, baik itu orang lain yang kemudian bisa memberikan, perusahaan, atau kita sendiri yang menghasilkan. Padahal semuanya juga itu merupakan pemberian Allah. Hanya melewati, yaitu melewat perusahaan, lewat bos, lewat si A, lewat si B. Itu semua rezeki yang ngatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Buktinya apa? Banyak lah. Kita melihat orang yang sukses terus, punya harta banyak dan sebagainya. Suatu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan dia, misalnya nauzubillah, sakit jantung. Kalau sakit jantung biasanya langsung meninggal. Tapi sakitnya ini misalnya harus cuci darah setiap minggu. Waduh, sudah berubah itu semua keadaannya. Jadi gampang Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau ingin membalikan sesuatu itu gampang banget.
Nah, itu harus kita yakini, apapun yang kita peroleh saat ini, yang kita dapatkan, baik itu dari perusahaan atau dari orang lain yang memberikan kepada kita, atau dari siapapun, itu sesungguhnya pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya jalannya aja yang macam-macam. Itu yang harus kita yakini. Nah, keyakinan itu memang lambat laun tergerus kalau kita nggak seperti ini nih, kumpul-kumpul seperti ini, saling mengingatkan setiap minggu. Itu makin lama lambat laun tergerus, tidak ada yang mengingatkan gitu. Nah, makanya ayo kita hadiri majelis-majelis untuk mengingatkan kita semua bahwa itu kembali lagi hidup kita ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang kita sudah bersumpah berjanji. Nah, ketika hati kita sudah yakin akan keberadaan Allah, akan kekuasaan Allah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kita, menentukan nasib kita, menentukan baik buruknya perjalanan hidup kita, yang memberikan kita tiap hari kenikmatan. Ketika dikatakan begitu, maka hati kita akan tersentuh. Ya Allah, aku ini siapa sih gitu, Engkau mengingat aku, ya. Atau ini aja deh, misalnya nih kita hidup zaman kerajaan. Nah, rajanya ini sakti mandraguna gitu ya, kalau dicerita-ceritakan begitu ya. Terus dia itu salah satu kelebihannya, kalau ada orang nyebut nama dia tahu gitu. Dan dia, kalau ada orang yang ingat sama dia langsung terkontak gitu sama ininya. Kira-kira gimana sikap kita? Pasti kita akan banyak-banyak kan nyebut nama dia kan, dan banyak-banyak mengingat dia kan. Kenapa? Karena raja kan, raja punya apa aja kan. Nah, kenapa kepada Allah kita kok nggak gitu coba? Padahal Allah bilang loh, Allah ini rajanya raja di raja, penguasa alam semesta gitu, yang menguasai kita. Kalau Allah mau menentukan kita ini besok selesai hidup kita, habis, selesailah, ya kan? Kalau Allah mau menentukan, misalnya Pak Hani besok mendapatkan harta tanah berhektar-hektar misalnya di ibu kota baru gitu ya, kira-kira gimana? Lebih banyak dia gitu ya. Itu seperti yang di Tuban. Mana pernah mereka itu bermimpi sebelumnya kan, bisa seperti itu, punya uang bermiliar-miliar, mobilnya antri masuk ke sana gitu kan, sampai viral seluruh dunia. Gak pernah mimpi, tapi Allah menentukan itu. Tidak ada yang tahu, mudah saja bagi Allah. Tidak ada yang sulit buat Allah. Ya, itu yang harus kita yakini. Keyakinan ini yang nantinya akan membawa kita kepada kelembutan hati ya. Kelembutan hati ketika mendengarkan tauhid, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu baik kepada kita. Kita bangun tidur pagi tadi itu udah banyak. Kita lihat kiri kanan, istri, anak, rumah, kendaraan. Itu semua pemberian Allah. Kita bernafas dengan lega ya. Udara ini gratis, tak usah beli. Itu pemberian Allah. Bahkan paru-paru kita bergerak terus ya. Bergerak, mengembang, mengempis gitu. Ada di sini nggak yang pernah gerak-gerakin paru-paru? Nggak ada kan? Jantung gitu juga, memompa darah ya. Memompa darah. Nggak perlu kita gerakan jantung itu dia. Itu semua Allah yang ngatur. Bahkan mata kita yang berkedip, nggak sadar kita kan? Coba kalau 3 hari aja nggak kedip mata. Susah ya, menderita. Itu aja kalau kita mau pikir itu Allah sayang sama kita. Tiap menit, tiap detik Allah sayang sama kita. Padahal
Saya mau tanya, dari tadi bangun tidur sampai hari ini, detik ini, siapa yang ingat sama Allah? Siapa yang sengaja-sengaja, oh ingat Allah? Ayo. Nggak sepenuhnya ya? Ya. Pasti ada teman. Nah, dan bahkan ya harusnya ingat Allah itu pada saat kita sholat ya. Sholat subuh tadi itu pasti kita ingat Allah. Karena apa? Ya menyembah Allah kan gitu. Cuma seringnya itu sholat kita kan otomatis. Allahu Akbar. Oh, pikiran kemana-mana nih. Aduh, yang itu belum tuh. Nanti yang sebelah situ juga. Wah, ini ntar besok nih tuh Allah. Tahu-tahu salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya. Jadi ingat Allahnya itu kita sedikit. Ya. Iya. Nah, kondisi begitu pun Allah masih ngasih loh. Masih ngasih kebaikan-kebaikannya. Nggak diberhentikan itu. Coba kalau misalnya di sini ada nggak yang ketumpangan sama keluarga jauh atau bahkan orang lain di rumahnya? Nah, kalau ada kan kadang-kadang ya suka mulut kita atau apa? Kamu ini udah hari-hari dibiayai di sini, makan tidur di sini. Cobalah ingat-ingatlah itu. Bantu-bantulah kan gitu ya. Ada nggak pernah dengar kata-kata kayak gitu? Sering kan. Nah, coba kalau Allah kayak begitu. Allah nggak begitu. Walaupun nggak ingat kita ini kepada Allah, terus Allah ngasih. Itu luar biasa. Nah, yang begitulah, zat yang seperti itulah yang kita itu cintai. Wajar nggak kalau kita cinta kepada yang seperti itu? Wajar. Jadi semakin kita kenal Allah, akan semakin cinta kita kepada Allah. Masalahnya memang kita jarang memikirkan hal seperti ini. Kumpul-kumpul seperti ini mungkin jarang sekali. Ya, makanya kita perlu kumpul lah. Ayo, kita mengingatkan seperti ini. Tuh Allah ngasih loh. Ini juga kita bisa kumpul di sini itu salah satu bentuk kasih sayang Allah. Dipilih nama-namanya tuh. Siapa duduk di mana itu sudah diatur sama Allah. Di si A, si B, si C, di sini semuanya itu terpilih. Nah, ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita seperti ini, disambut. Oh iya, ya Allah, selama ini aku banyakan lupanya nih. Kita berdoa, semoga Allah terus memberikan yang seperti ini tuh kepada hati kita, terus disuburkan hati kita ini, dihidupkan. Ingat kita kepada Allah itu. Ini doa ya. Jadi bukan hanya kitanya, tetapi Rasulullah juga mengajarkan doa. Untuk bisa kita ingat terus sama Allah, ada doanya. Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadika. Ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa terus-menerus mengingat Engkau, terus-menerus bersyukur kepadamu, dan terus-menerus bisa beribadah kepadamu dengan baik. Itu doa. Ya. Rasulullah ingat gak pernah punya paman yang sampai akhir hayatnya gak masuk Islam? Tahu kan ya? Itu pamannya namanya Abu Thalib. Nah, kata Allah, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, kata Allah. Hidayah itu kepunyaan Allah, diberikan kepada siapa yang dikehendaki, kata Allah. Nah, makanya mari kita sama-sama berdoa supaya Allah memberikan kita hidayah. Ketika ada sedikit hati kita tergetar ya dengan mendengar nasihat seperti ini atau apa, itu bukan bentuk salah satu ciri-ciri hidayah Allah dimasukkan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita sambut hidayah itu, kita ikuti itu. Oh, berarti harus nih. Yang selama ini mungkin sholat telat-telat, wah, jadi sambut seruan-seruan Allah, kemudian kita sambut. Nah, kalau makin kita sambut hidayah Allah itu, makin Allah akan memberikan lagi hidayah terus. Tapi sebaliknya, kalau yang getaran-getaran seperti itu terasa tapi kita kemudian acuh tidak sambut, ya makinlah kita terlena kepada dalam kehidupan gitu. Tidak ingat kepada Allah, kepada hari akhir. Ya,
Hidup kita kan sebentar ya. Nah, tahu-tahu kita udah begini, tahu-tahu ini nggak terasa kan. Dalam Quran tuh Allah menggambarkan ya, orang-orang yang sudah mati itu ditanya, berapa lama kamu hidup di dunia? Paling sehari gitu. Jawabannya gitu. Nggak lama. Tahu-tahu udah meninggal, tahu-tahu udah menghadap Allah. Nggak lama. Kita nih ya gini, coba aja. Kita tahu-tahu udah begini kan ya. Tahu-tahu udah begini. Padahal dulu rasanya masih kecil gitu, kita main di halaman rumah masih teringat. Tapi tahu-tahu sekarang udah nggak kerasa. Nanti pas waktu kita dipanggil Allah, pas menjelang ajal kita sama, terasa juga. Oh tahu-tahu udah dipanggil ya Allah, udah malaikat maut datang, tahu-tahu udah. Nah itu sebelum terlambat, selama hayat masih di kandung badan, selagi hayat masih di kandung badan, ayo kita perbaiki kualitas kehidupan kita, persiapan kita buat akhirat nanti. Ya, jangan terlena dengan kehidupan dunia. Dunia ini memang melenakan ya, membuat orang terbuai. Jangankan dunia ini, jangankan kesenangannya, kesusahannya aja nikmat ya Pak ya. Bener gak Pak? Susahnya aja nikmat. Istri saya bingung gitu. Masa kesusahan nikmat katanya. Saya bilang coba deh, perhatikan ibu-ibu ya, terutama ya, yang nonton film Korea sampai nangis-nangis itu ya, ikut-ikutan, sampai kalau misalnya ada kesel, sampai pokoknya gitu, ikutin semua. Itu apa yang dirasakan kesusahan kan? Nangis, susah, sedih, sampai kesel apa gitu kan. Tapi dia nikmat kan? Dinikmati sama dia. Itu sahnya aja nikmat gitu, apalagi kenikmatannya gitu ya. Atau contoh yang lain nih, pernah nggak punya temen atau ada kenal sama orang yang senengnya itu mendramatisir keadaan dan menikmati dramatisir itu. Jadi hidupnya seolah-olah itu penuh dengan tragedi lah gitu. Wah, dan terus itu dihayati sama dia, dihayati. Wah, aduh, saya begini, aduh. Pernah nggak? Ada aja ya. Nah, itu adalah kalau menurut saya ya, mohon maaf. Kalau menurut saya itu menikmati gitu, menikmati kesusahan gitu ya. Jadi terasa nikmat gitu buat dia, itu kesusahan itu terasa nikmat, itu yang dinikmati. Itu nggak ada apa kalau di kalau di sisi lain orang lain ya kan, yang nikmatnya itu sesuatu yang enak-enak. Waduh, alhamdulillah ya, ini udaranya seger sekali ini, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah kita gajian nih hari ini. Oh, alhamdulillah kita, itu kan nikmat ya, menikmati kan, artinya dia sesuatu. Tapi itu juga bisa, hal yang negatif bisa dinikmati seperti itu juga. Caranya gimana? Ya itu tadi, aduh kok gajian cuma segini, nggak naik-naik ini. Itu, aduh misalnya, wah ini kok nggak hujan-hujan, susah juga nih kalau gini. Pas giliran hujan, hujan terus ini. Jadi menikmati gitu, apapun itu dinikmati. Jadi gitu ya. Jadi apapun ya teman-teman sekalian, kondisinya apapun itu kita bisa nikmati, baik itu senang atau susah. Ya lebih baik, ayo kita nikmati yang baik-baiknya, yang senang-senangnya itu kita nikmati. Karena hidup kita sebentar. Ya, rugi kalau nanti kita di hidup ini sudah banyak kesusahan, amal kita nggak banyak pula, nanti di akhirat juga susah. Nah itu rugi kita. Baik, itu ya mungkin yang ingin saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.